Buat kalian yang udah keterima UTBK 2023, kira-kira proses daftar ulang untuk SNBT kali ini tuh kayak gimana sih? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout gratis ujian mandiri di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, gak kerasa banget kalau sekarang itu udah masuk ke dalam tahapan pengumuman UTBK 2023. Kalau teman-teman semua dan sahabat GP semua yang udah nonton live kakak, kalian udah tahu ya, banyak juga tuh yang udah kakak bukain pengumuman UTBK-nya. Ada juga ya beberapa sahabat GP yang sudah melakukan proses pendaftaran untuk dibukain, tapi saking gak keburunya, saking banyaknya juga, jadinya nggak semuanya tuh nggak kakak bacakan hasil pengumumannya. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang sudah mendaftarkan untuk dibukain kemarin sama tim GP Media, tetap kita bukain dan kita japri ke masing-masing orangnya juga kok terkait hasil pengumuman UTBK-nya. Nah, untuk sekarang kakak akan kasih tahu nih ke kalian yang kemarin itu walaupun di live-nya itu kakak sebutin deh untuk di video kali ini. Mungkin juga teman-teman ini udah pada buka sendiri sih masing-masing, tapi akan berbeda juga ya kalau misalkan kakak yang bacain di sini. Nah, untuk teman-teman yang daftar kemarin dan ternyata juga belum lolos. Nah, untuk teman-teman juga yang udah daftar untuk dibuka bersama tim GP Media tapi belum lolos UTBK-nya kali ini, itu mohon maaf ya kakak nggak sebutin saat ini di sini, tapi udah kakak japri loh ke kalian masing-masing. Kalian tetap harus semangat dan tunjukkan yang terbaik nanti di seleksi mandiri yang kalian pengenin. Banyak tuh sebenarnya faktor-faktor yang nyebabin kalian itu gagal di SNBT kali ini. Banyak juga yang ternyata ngambil jurusannya itu dengan peminat yang banyak atau ngambil jurusan yang terlalu ketat, sampai-sampai bisa jadi skornya dia itu tinggi tetapi dia malah nggak lolos di UTBK kali ini. Makanya itu tetap semangat ya buat teman-teman yang belum lolos untuk UTBK 2023 kali ini. Sekarang kakak akan bacain di daftar teman-teman yang udah mau atau minta dibukain pengumumannya bersama tim GP Media dan dinyatakan lolos. Oke, kakak sebutin aja yang itu. Kalau buat yang nggak lolos, dari tim GP Media sudah memberikan dukungannya lewat japri ke teman-teman tersebut. Sekarang yang pertama itu ada Nomi Christina Tampilang. Dia lolos UTBK 2023 kali ini di Universitas Negeri Manado untuk jurusan ilmu keolahragaan. Biasanya untuk jurusan ilmu keolahragaan ini butuh portofolio ya, Universitas Negeri Manado. Nah, untuk Universitas Negeri Manado ini belum ada di website resminya terkait proses daftar ulangnya. Jadi kamu stay tune aja dan cari informasi sebaik-baiknya di website resminya Universitas Negeri Manado ini. Kamu lakukan proses daftar ulang sesuai dengan prosedur yang diminta di universitas tersebut. Selamat ya buat Nomi Christina Tampilang. Oke, selanjutnya ada Tiarani Naflah. Nah, selamat ya kamu lulus UTBK 2023 kali ini di Universitas Negeri Surabaya untuk jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Selanjutnya ada juga Gita Loka Trirahayu, juga keterima Universitas Negeri Surabaya nih untuk jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Yang satu bahasa Jepang, yang kedua ini bahasa Jerman. Oke, untuk proses pendaftaran ulang di Universitas Negeri Surabaya ini, kamu bisa melakukan proses pendaftaran ulangnya secara online di website resminya UNESA, yaitu sipenmaru.unesa.ac.id/SIMREG. Kamu lakukan proses daftar ulang di situ secara online. Nanti untuk proses daftar ulangnya itu dilaksanakan dan proses pengunggahan berkas-berkas yang diperlukan dari tanggal 21 Juni sampai nanti tanggal 24 Juni
Ingat ya, sampai tanggal 24 Juni. Berarti di minggu ini. Kalau kalian yang udah nonton video ini dan kalian itu keterima di Universitas Negeri Surabaya, ingat proses daftar ulang kalian untuk melakukan pengunggahan dokumen itu sampai tanggal 24 Juni. Jadi jangan disepelekan dan jangan dientar-entarin juga. Data-data yang diperlukan yaitu kamu harus mengisi biodata. Kamu tinggal login aja nanti di website tersebut menggunakan nomor kartu peserta SNBT kamu beserta passwordnya itu adalah tanggal lahir kamu. Nah, data-data yang diperlukan yaitu yang pertama adalah kartu tanda peserta UTBK kamu. Jadi kartu tanda peserta itu penting banget ya, jangan sampai kamu hilangin tuh. Kamu bisa melakukan pengunggahan dokumen tersebut. Kemudian kamu juga bisa mengunggah data KIP kamu. Jadi kamu kalau yang mau daftar lewat KIP, kamu bisa diunggahkan juga tuh kartu KIP-nya. Terus kamu juga mengunggah lagi pas foto kamu sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Universitas Negeri Surabaya. Kemudian ada juga data-data berupa identitas diri kamu seperti KTP, kartu keluarga, kepesertaan BPJS, dan lainnya. Nanti untuk informasi lengkapnya, kamu bisa lihat aja di website tersebut ya. Kalau misalkan kamu sudah melakukan proses pengunggahan dari tanggal 21 sampai tanggal 24, ini paling lambat ya, tanggal 24 Juni. Jadi sudah harus kamu siapkan data-data dan berkas-berkas yang diperlukan untuk proses daftar ulang di Universitas Negeri Surabaya. Nanti pada saat tanggal 24 Juni sampai 29 Juni itu akan ada verifikasi berkas, akan ada verifikasi data-data lagi tuh. Kamu cek lagi tuh data-datanya mana yang salah. Kalau misalkan pas foto yang kamu cantumkan itu salah, kamu harus melakukan proses pengungguhan ulang lagi yang sesuai dengan permintaan pada proses daftar ulang di Universitas Negeri Surabaya. Setelah itu nanti tanggal 30 Juninya kamu bisa langsung melakukan proses pembayaran UKT. Pembayaran uang semester kamu, udah jadi mahasiswa tuh berarti. Dan kamu sudah bisa menjadi mahasiswa dan melakukan proses perkuliahan di bulan Agustus nanti. Senang banget ya buat Gita dan juga buat Tiarani yang keterima di Universitas Negeri Surabaya. Lakukan proses daftar ulang seperti ini ya buat kalian. Oke, selanjutnya ada juga nih ya, Nurul Inayah. Kamu selamat ya keterima di Universitas Negeri Makassar untuk jurusan akuntansi. Untuk jurusan akuntansi ini adalah jurusan yang paling banyak peminatnya dan kamu udah luar biasa banget lolos di jurusan akuntansi ini untuk Universitas Negeri Makassar. Selain itu ada juga nih ya, Andi Zulkifli. Oke, selamat ya buat Andi. Kamu juga lulus UTBK 2023 kali ini dan kamu juga keterima di Universitas Negeri Makassar. Jurusan Teknik Sipil Bangunan. Oke, untuk daftar ulang di Universitas Negeri Makassar ini terkhusus buat Andi dan Nurul ya, yang minta dibukain juga sama tim GP Media. Kalian bisa melakukan proses daftar ulang dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Juli 2023. Proses pendaftaran ulang ini bisa kamu lakukan secara online. Jadi kamu nggak perlu juga datang ke kampusnya. Jadi bisa dilakukan secara online. Jadi kamu bisa melakukan proses daftar ulangnya langsung di website resmi Universitas Negeri Makassar yaitu simukte.unm.ac.id. Proses pendaftaran ulang ini kamu bisa upload kartu peserta UTBK kamu. Terus kamu juga bisa melakukan penguploadan ijazah kamu beserta dokumen-dokumen lain yang diperlukan pada saat kamu melakukan proses daftar ulang. Untuk melakukan proses registrasi calon mahasiswa Universitas Negeri Makassar, kamu bisa melakukan pengisian biodata kamu di website registrasi.unm.ac.id /maba UNM. Prosesnya juga ini dilaksanakan tanggal 22 Juni sampai 1 Juli. Memang masih rada panjang ya sampai tanggal 1 Juli. Tapi ingat untuk data-data dan dokumen itu juga harus kamu cari lagi karena ada beberapa dokumen yang memang diperlukan. Apalagi buat para pemegang KIP itu perlu untuk memfotokan rumah tampak depan seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau kamu langsung ke website yang kakak sebutin tadi dan melakukan daftar ulang sesuai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Universitas Negeri Makassar. Setelah itu nanti di bulan Juli akan ada pengumuman untuk UKT kamu. Jadi nanti kamu bisa melakukan proses pembayaran UKT kamu dulu, baru nanti kamu bisa mendapatkan nomor induk mahasiswa. Berarti udah jadi mahasiswa tuh ya, dan kamu juga udah ngambil alma mater kamu juga. Oke, selamat buat Andi dan buat Nurul sudah keterima Universitas Negeri Makassar. Lakukan
daftar ulang ini ya. Selanjutnya ada Dava Ibni Sujatmiko. Selamat, kamu juga keterima di UTBK 2023 kali ini untuk jurusan Teknik Elektro di UIN Sultan Syarif Kasim. Ini UIN yang ada di Riau ya. Selamat ya buat Dava. Buat teman-teman juga yang nonton video ini dan keterima di UIN Riau, proses daftar ulangnya bisa melalui online ya. Dan itu bisa dilakukan di website sirek.uin-suska.ac.id. Proses daftar ulang ini kamu bisa laksanakan dari tanggal 20 Juni. Berarti buat teman-teman nih, waktu pas live kemarin juga udah kakak liatin dan udah kakak kirim juga ya hasil pengumumannya. 20 Juni ini sampai nanti tanggal 26 Juni, berarti masih di minggu pengumuman UTBK, langsung lakukan proses daftar ulang. Daftar ulangnya tadi kakak bilang secara online. Jadi lakukanlah pengunggahan dokumen-dokumen yang diminta. Dokumennya juga nggak beda jauh sama universitas-universitas yang lain, yaitu kartu peserta UTBK kamu, kemudian juga ijazah kamu, serta data diri dan biodata kamu. Ada lagi sebenarnya data-data lain yang diperlukan, seperti data foto rumah atau data daya listrik di rumah, dan data-data lainnya yang memang diperlukan untuk proses daftar ulang di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Setelah itu, kamu akan dikasih pengumuman untuk pembayaran UKT di bulan Juli, nanti tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli. Nah, setelah pembayaran UKT, seperti biasa, kamu bisa mendapatkan nomor induk mahasiswa beserta alma mater kamu. Jadi udah siap tuh untuk diambil alma maternya juga. Jadi kamu udah bisa melakukan proses perkuliahan tuh nantinya. Udah jadi mahasiswa ya berarti dengan adanya pengumuman UTBK kali ini. Selanjutnya, selamat ya buat Devin Sutomo. Dari tim GP Media juga sudah melakukan japri ya ke kamu, dan udah juga peserta-peserta yang lain yang sudah mendaftarkan diri untuk dibukakan bersama tim GP Media juga sudah dibantu sama tim GP Media dan sudah dijapri ke masing-masing individu orang-orangnya, termasuk dengan David Sutomo ini. Selamat buat David, kamu keterima di Universitas Trunojoyo Madura untuk jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ini memang jurusan yang paling banyak banget nih peminatnya, dan kamu keterima di jurusan akuntansi ini. Selamat ya buat David. Oke, selamat buat Ferry Koiki Kaba. Kamu lolos UTBK 2023 ini di Universitas Nusa Cendana untuk jurusan Teknik Mesin. Selamat ya buat Ferry. Untuk proses daftar ulang ini di Universitas Nusa Cendana memang belum ada informasi secara resminya, jadi kamu tetap bisa memantau website resminya Universitas Nusa Cendana ya. Untuk proses daftar ulang harus kamu lihat baik-baik tuh tanggalnya, tanggal berapa, dan apa aja dokumen yang diperlukan. Berikutnya juga sama, dari Universitas Nusa Cendana, kamu keterima Veronica Yulianti Liwatena. Selamat ya, kamu keterima di jurusan Ilmu Administrasi Negara. Selamat buat Veronica, kamu lolos di UTBK 2023 kali ini. Akan tetapi untuk proses daftar ulangnya memang belum ada ya Vero, jadi kamu masih santai dulu tuh. Nanti lihat lagi di website resmi untuk Universitas Nusa Cendana ini. Oke, selanjutnya ada Siska Roro Arum. Selamat, kamu keterima UTBK 2023 ini di Universitas Negeri Semarang jurusan Kimia. Oke, selamat ya Siska. Kamu bisa melakukan proses daftar ulang secara online di tanggal 21 sampai tanggal 26 Juni. Masih di minggu-minggu setelah pengumuman UTBK ya. Jadi lakukan proses daftar ulang ini secara online di websitenya, yaitu datapokok.unes.ac.id. Nah, data-data pokok tersebut yang sudah kamu upload dan sudah kamu unggah di website tersebut harus kamu kirimkan juga. Dan paling lambat, data-data tersebut harus sudah nyampai di pihak Universitas Negeri Semarang tanggal 27 Juni. Wah, berarti kalau misalkan kamu berada di luar domisili Semarang, kamu harus mengirimkan dokumen-dokumen yang sudah diunggah tersebut. Jadi ada dokumen fisiknya dan dikirimkan ke Universitas Negeri Semarang. Bukti fisiknya bisa melalui pos juga di alamat yang tertera pada dokumen resmi sesuai dengan persyaratan pada Universitas Negeri Semarang tersebut. Setelah itu, kamu bisa melakukan proses pembayaran UKT di tanggal 3 Juli nanti. Kemudian kamu juga ada tes kesehatan wajib dari pihak UNES ini. Oleh karena itu, kalau kamu di luar domisili Universitas Negeri Semarang, pada saat tanggal 31 Juli sampai 4 Agustus, kamu datang langsung ke Universitas Negeri Semarang ini untuk melakukan tes kesehatan. Jadi ini wajib ya buat para calon mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Termasuk juga Siska nih. Kalau misalkan Siska domisilinya sama di Semarang juga akan lebih bagus tuh. Tapi kalau misalkan kamu domisilinya
bukan di wilayah Semarang, mulai cari informasi terkait kondisi kamu untuk datang ke sana. Karena di bulan Agustusnya nanti kamu sudah bisa melaksanakan proses perkuliahan. Untuk Universitas Negeri Semarang ini, berkas-berkas dan dokumen yang wajib kamu upload itu sama seperti daftar ulang yang lainnya. Kamu harus mengupload kartu peserta UTBK kamu harus mengupload ijazah kamu, serta KTP dan data diri kamu, dan data-data lainnya yang memang diperlukan dari Universitas Negeri Semarang ini. Jadi, ingat, untuk tanggal ini kamu harus menyiapkan semua dokumen-dokumen tersebut dan segera melaksanakan proses daftar ulang. Selanjutnya, selamat buat Ragil Prasetyo, kamu lulus di UTBK 2023 kali ini dan kamu keterima jurusan Teknik Komputer di Universitas Sriwijaya. Wah, ini jurusan ini juga termasuk jurusan dengan peminat yang terbanyak ya di Universitas Sriwijaya. Selamat ya buat Ragil, kamu lolos di UTBK 2023 kali ini. Nah, buat teman-teman juga yang lolos di Universitas Sriwijaya ini, kamu bisa melakukan proses daftar ulang dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 27 Juni. Berarti dari kamu lihat pengumuman UTBK tanggal 20 Juni itu sampai nanti tanggal 27 Juni. Oke, berarti batasnya tanggal 27 Juni ya. Kamu harus mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di Universitas Sriwijaya ini. Di-uploadnya di website reg.unsri.ac.id. Di situ kamu bisa melakukan upload ijazah kamu, terus kamu juga bisa upload identitas data diri kamu dan dokumen-dokumen lain yang memang diperlukan pada proses pendaftaran ulang Universitas Sriwijaya ini. Selain itu, Universitas Sriwijaya juga mewajibkan calon mahasiswanya untuk melakukan tes kesehatan dari mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 7 Juli. Tes ini harus dilaksanakan secara langsung, jadi kamu harus datang ke sana dengan membawa kartu peserta UTBK kamu serta bukti pembayaran UKT kamu. Jadi memang untuk tes kesehatan ini kamu benar-benar sudah mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan dan kamu juga melakukan proses pembayaran UKT di Universitas Sriwijaya ini. Baru setelahnya kamu bisa melakukan proses tes kesehatan itu dan nanti kamu bisa mendapatkan nomor induk mahasiswa dan kamu bisa menjadi mahasiswa setelahnya. Jadi semangat ya buat Ragil yang sudah keterima di Universitas Sriwijaya untuk jurusan Teknik Komputer untuk memulai perkuliahan di PTN ini. Selanjutnya ada Ganesha Galang Yudhistira, selamat kamu lolos UTBK 2023, keterima di Pendidikan Dokter Universitas Tanjung Pura, Untan. Wah, keren banget ya. Untuk jurusan dokter itu tuh tinggi banget loh persaingannya dan kamu lolos UTBK 2023 di universitas ini. Kamu bisa melakukan proses daftar ulangnya secara online di scmb.untan.ac.id dan kamu bisa melakukan proses registrasinya itu dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 14 Juli. Ya, berarti memang cukup lama nih jangkanya, dari 21 Juni sampai 14 Juli. Berarti lumayan lama juga ya. Untuk proses daftar ulang ini, kamu bisa mengupload atau mengunggah secara online data-data yang diperlukan seperti kartu peserta UTBK kamu, KTP kamu, akta kelahiran kamu, beserta kartu BPJS dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan di Universitas Tanjung Pura ini. Nah, untuk Universitas Tanjung Pura ini juga memerlukan proses tes kesehatan, di mana proses pelaksanaannya dilaksanakan dari tanggal 22 Juni sampai nanti tanggal 14 Juli. Proses tes kesehatan ini harus dilakukan secara langsung untuk calon mahasiswa yang nanti dilaksanakan di klinik yang ada di Universitas Tanjung Pura. Sekali lagi aku ucapin selamat buat Ganesha Galang Yudhistira, kamu sudah keterima di Pendidikan Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Selamat ya buat Ganesha, dan lakukan proses daftar ulang setelahnya dengan baik dan sesuai dengan pendataan yang diperlukan. Selanjutnya, selamat buat Muhammad Lukman Hakim, kamu lolos di ITB, jurusan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB. Selamat ya buat Lukman, kamu keterima UTBK 2023 di ITB. Akan tetapi untuk ITB ini proses daftar ulang secara resminya memang belum ada di website ITB-nya secara resmi. Oleh karena itu, kamu pantau terus ya website ITB secara resmi. Kamu bisa lihatnya di itb.ac.id. Nanti akan ada informasi-informasi terkait dengan proses daftar ulang yang harus kamu laksanakan ya. Dan kamu sudah bisa menjadi calon mahasiswa setelah melakukan proses daftar ulang nantinya. Oke, selanjutnya selamat buat Zuhni Alfaruk, kamu keterima Politeknik Negeri Bengkalis ya, jurusan Keamanan Sistem Informasi. Nah, ini buat vokasinya. Selamat ya Zuhdi, kamu sudah keterima
UTBK 2023 kali ini. Terus kamu tinggal pilih aja bagian penerimaan mahasiswa baru. Kamu bisa melakukan proses daftar ulang ini secara online dari tanggal 26 Juni sampai nanti tanggal 21 Juli. Untuk proses pendaftaran ulang ini, kamu bisa memasukkan bukti peserta UTBK kamu, kemudian kamu juga masukkan data akta kelahiran kamu dan kartu keluarga kamu, serta bukti ijazah dan pas foto yang terbaru. Kemudian ada juga nih tes kesehatan yang memang diperlukan sebagai kamu calon mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis ini. Kamu bisa melakukan tes kesehatan langsung di tanggal 22 Juni sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, tes kesehatan ini harus kamu langsung loh yang datang dan nanti kamu yang diperiksa atau sebutannya medical check up lah nanti di RSUD yang sudah ditentukan oleh Politeknik Negeri Bengkalis. Itu dia tuh tadi para sahabat GP semua yang sudah melakukan proses pendaftaran untuk dibukain bersama tim GP Media dan baru kakak susul untuk diumuminnya di konten GP Media sekarang ini. Selain itu kakak juga ngasih tahu tuh tata cara untuk melakukan proses daftar ulang di universitas-universitas yang diterima oleh kalian. Buat kalian nih yang belum ada atau memang dari website resmi PTN tersebut itu belum ada informasi terbarunya, kalian tetap pantau terus ya websitenya. Jangan sampai juga kalian itu telat melakukan proses daftar ulang ini, karena dokumennya itu nggak cuma 1-2 dokumen doang loh, karena ada beberapa dokumen yang memang diperlukan buat kalian sebagai calon mahasiswa nantinya. Selain itu buat teman-teman juga nih yang belum keterima di UTBK 2023 kali ini, tetap semangat ya dan tujukan yang terbaik nanti untuk seleksi mandiri berikutnya. Cari informasi sebaik-baiknya selama proses kalian untuk menuju menjadi mahasiswa. Semangat buat semua teman-teman yang nonton video GP kali ini, dan semoga video ini selalu bermanfaat buat kalian semua sahabat GP. See you in the next video. Dadah!